melarang warga negaranya bepergian ke Indonesia dan 15 negara lain. Kebijakan perjalanan tersebut diungkap oleh Direktorat Jenderal Paspor Arab Saudi atau Jawazat pada Sabtu 21 Mei lalu. Saudi menyebut alasan utama larangan travel itu berkaitan dengan perkembangan kasus COVID-19 di negara-negara tersebut. Lalu tepatkah kebijakan tersebut mengingat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia yang cukup membaik? Untuk membahasnya kami temui anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PDIP Rahmat Handoyo. Dan juga kami mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama pembahasan kami dengan menghubungi kami di 0215869000, SMS WA di 0811806543. El Shuta News and Talk. Pak Rahmat, ini juga cukup mengganggu bagi kita masyarakat Indonesia ya. Kita ketahui bahwa kita sekarang sudah mulai melandai, bahkan Pak Presiden pun sudah mengingatkan kita untuk bisa membuka masker. Namun Arab Saudi juga masih melarang warganya untuk bisa bepergian ke Indonesia. Melihat seperti ini seperti apa Pak Rahmat? Ya Mas Ari, sebelumnya salam sehat. Jadi berita ini sangat membuat kita terhenyak ya. Kaget sekali dengan pemerintah Arab Saudi melarang warganya masuk ke Indonesia bersama 15 negara dengan alasan utama adalah karena situasi COVID di 15 atau 16 negara termasuk Indonesia. Loh, justru ini sudah tidak relevan saya kira ya alasan itu ya. Kenapa ya saya sampaikan tidak relevan dan mengagetkan? Karena situasi dan kondisi pandemi di Indonesia terkendali. Positif rate-nya kita 0,38% loh, rendah sekali loh ini di Indonesia dibandingkan di bawah standar WHO malah. Kemudian hospitality rate-nya juga turun, angka yang meninggal juga sangat turun, kemudian yang masuk ICU juga sangat rendah sekali. Coba dibandingkan dengan negara lain ya, yang per Mei ini Amerika 100.000 loh per hari itu akhir-akhir ini, kemudian Afrika Selatan hampir 10.000 per hari. Taiwan 70.000 per hari. Artinya apa? Dibandingkan negara lain, Indonesia menjadi salah satu yang termasuk berhasil gitu loh. Bahkan sampai keberhasilan ini karena relatif terkendali yang tadinya habis lebaran itu naik, ternyata kita puji syukur kita bisa kendalikan bersama-sama. Bahkan termasuk merespon ini Pak Presiden dengan memberikan satu kelonggaran penyesuaian dengan memberikan di luar kita tidak wajib masker, tetapi tetap disarankan bagi yang komorbid, kemudian yang lansia. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi sebenarnya tidak relevan dan muncul pertanyaan, ada apa sebenarnya ini gitu loh. Benarkah bahwa itu sebatas ansih pengendalian COVID yang ada di Indonesia bersama 16 negara yang lain? Oke, 15 negara yang lain itu urusan mereka. Kalau kita kan kita bagus dibandingkan Amerika yang tidak ditolak warga negaranya ke Amerika maupun Taiwan maupun Afrika Selatan, kita relatif sangat bagus gitu loh. Nah, ini menjadi pertanyaan dan tentu kalau membaca di media tentu sedikit banyak pasti akan mengganggu hubungan ya. Meskipun itu menjadi ranah yang harus sangat kita hormati, kan itu adalah kedaulatan Kerajaan Arab Saudi, harus kita hormati. Tentu sebagai warga negara dan sebagai parlemen kita berkeinginan untuk menanyakan kepada diplomat kita, Kementerian Luar Negeri kita untuk menanyakan kepada Kerajaan Arab Saudi sebenarnya apa gitu loh. Apakah betul-betul sebatas dari pengendalian COVID-19 yang masih dikhawatirkan Arab Saudi? Ya mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, sehingga tidak mengganggu. Karena jujur kalau tidak diizinkan masuk ke Indonesia, warga Arab Saudi yang mau pergi untuk usaha, investasi maupun wisata kan menjadi terganggu gitu loh. Nah, mudah-mudahan pada akhirnya kita juga diizinkan warga kita masuk ke Arab Saudi untuk ibadah haji maupun umroh. Nah, ini saya kira sebagai sebuah negara yang bersahabat sangat baik dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi dengan Indonesia, saya kira bisa dibicarakan dengan baik-baik, bertanya dengan baik-baik. Mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama ya, melarangan ini kan, karena sedikit banyak pasti akan terganggu hubungan ini. Artinya kita juga banyak warga kita berkeinginan untuk berinteraksi, untuk datang ke sini untuk melihat investasi maupun apapun, mau wisata maupun apapun, sehingga cukup terganggu. Nah, saya kira kalau berdasarkan alasannya dari Dirjen Imigrasi sana, saya kira sudah kurang relevan lagi gitu. Kalau angka statistik, parameter statistik kita, indikatornya sangat bagus dibandingkan negara lain ya gitu. Dan kita merasakan semuanya. Lalu Pak Rahmat,
Pak Rahmat, kalau kita melihat apakah juga ini adanya kurang kepercayaan dari negara lain ya terhadap kesuksesan Indonesia yang bisa mencapai hingga hari ini kita sudah mulai landai, bahkan juga bisa diperbolehkan buka masker, Pak Rahmat? Saya tidak mau berandai-andai itu, Mas Ari. Yang penting bagaimana agar Kementerian Luar Negeri untuk menanyakan langsung kepada Kerajaan Arab Saudi. Karena ini penting, karena ini soal citra ya, bahwa Indonesia menjadi salah satu tempat yang dilarang warga Arab Saudi. Sedangkan kita begitu sudah sangat bagus sekali, bahkan sangat-sangat bagus, menjadi salah satu yang terbaik di dunia dalam pengendalian COVID-19. Makanya saya kira hubungan diplomatik, komunikasi yang baik, bertanya kepada Kerajaan Arab Saudi menjadi satu langkah. Nah, saya kira itu, kalau soal itu saya tidak dalam kapasitas untuk menanyakan hal seperti itu, tetapi paling tidak karena kita sudah ada sejarah panjang dengan Kerajaan Arab Saudi yang hubungan yang sangat baik, sangat mesra dengan Kerajaan Arab Saudi, saya kira langkah yang paling baik bertanyalah secara diplomatik, bertanya dengan baik-baik dengan Kerajaan Arab Saudi, karena sedikit banyak pasti akan mengganggu citra pemerintah atau citra bangsa kita di mata dunia di luar, begitu, Mas Ari. Baik. Ini terutama juga mengganggu upaya hubungan bilateral ya, seperti bidang bisnis dan juga pariwisata yang juga tentunya efeknya akan berkepanjangan jika memang ini tidak ditanyakan secara jelas, Pak Rahmat ya. Itu tadi yang aku bilang, kalau soal masalahnya adalah COVID sudah tidak relevan karena indikatornya sudah sangat baik lagi. Makanya dari awal saya sampaikan pasti ada implikasi yang kurang bagus kaitannya dengan warga Arab Saudi yang berkeinginan untuk berinteraksi dengan warga Indonesia untuk datang ke Indonesia untuk bisnis, untuk wisata maupun untuk hubungan yang lain. Saya kira pasti akan terganggu gitu loh. Agenda-agenda warga Arab Saudi yang sudah terjadwal dengan baik, dengan jauh-jauh hari akhirnya tercancel karena ada larangan dari pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan kita hanya berharap karena hubungan kita baik, sangat-sangat baik, sebuah negara yang bersahabat, saya kira kita berharap agar bisa segera dicabut untuk bisa diselesaikan dengan baik atau bisa bertanya dengan baik-baik Kementerian Luar Negeri kepada Kerajaan Arab Saudi, begitu. Baik, Pak Rahmat, kita jeda terlebih dahulu ya. Kita akan bersama-sama menyimak BBC dari London dan juga pendengar bagi Anda yang nanti akan bertanya mengenai pembahasan kami bersama siang hari ini bersama dengan Pak Rahmat Handoyo. Anda bisa hubungi kami di 0215869000, SMS WA di 081 1806543. Tetap bersama kami. Elvisa Music Talks. Global Newsbeat, BBC London. Saya Queen Pasaribu, inilah Global Newsbeat. Dokumen yang diperoleh BBC mengungkapkan tahanan warga Uyghur di wilayah barat Xinjiang, China ditembak di tempat jika ketahuan mencoba melarikan diri. Buah tomat yang bisa meningkatkan vitamin D pada tubuh akan menjadi salah satu tanaman rekayasa pertama yang diizinkan untuk dijual di Inggris. Apakah kamu akan makan makanan yang dilakukan pengeditan gen? Berikan komentarmu di Facebook BBC News Indonesia. BBC. Ekonom dari Indef, Rusli Abdullah, meminta pemerintah Indonesia membeli harga minyak goreng dalam harga yang mencakup profit wajar untuk produsen demi memastikan harga tetap stabil. Berapa HPT-mu? Oke, 18.000. Yaudah, gue beli kasih 4.000 per liter ya. HET-nya 14.000. Nah, ini yang dikirim ke masyarakat. Baca beritanya di bbcnews.com. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghadiri prosesi pemakaman seorang pejabat tinggi militer di negara itu tanpa mengenakan masker di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Lihat videonya di bbcnews.com. Proses akuisisi Chelsea dilaporkan tuntas pekan ini. Kabar tersebut menjadi angin segar untuk Chelsea sejak pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada Abramovich. I've been looking for you.
your half brother King Orm. Seorang pakar di industri hiburan, Catherine Arnold, menyebut Amber Heard kehilangan 732 miliar rupiah atas klaim bahwa ia memalsukan tuduhan KDRT terhadap mantan suaminya Johnny Depp. Saksi itu diajukan pengacara Amber untuk membuktikan bahwa kliennya mengalami kemunduran karir atas gugatan mantan suaminya itu. Demikian Global News Beat. Global Newsbeat, BBC London. Now she's in News and Talk. Terima kasih pendengar yang bersama kami di Elcinta News Talk edisi siang. Kami update kembali ya sebelum kami bergabung dengan Pak Rahmat. Kebakaran yang terjadi di stasiun Kebayoran, pemadam baru terlihat meluncur ke lokasi dari arah Ciledug, dan redaksi juga telah menghubungi Damkar Kebayoran Lama dengan Pak Rahman. Kebakaran rumah padat penduduk di Jalan Masjid Al-Huda, dan ada kurang lebih 15 unit Damkar menuju lokasi untuk penanganan, dan kita berdoa bersama-sama agar juga tentunya kebakaran yang terjadi juga segera dapat padam. Pak Rahmat, masih bersama saya Pak Rahmat? Baik, Mas Adi. Baik, Pak Rahmat, ini juga tentunya menjadi harapan dari kita masyarakat Indonesia ya, pelarangan yang terjadi di 21 Mei lalu juga ini tidak akan berlangsung lama, mengingat juga nantinya banyak masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji pada lebaran haji nanti, Pak Rahmat. Ya, saya kira itu harapan kita bersama ya, mudah-mudahan kerajaan Arab Saudi segera mereview kembali untuk tidak memasukkan Indonesia menjadi salah satu negara yang dilarang warganya masuk ke kita gitu ya. Nah, saya kira kita mudah-mudahan juga berharap karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan haji ya, mudah-mudahan juga tidak berpengaruh dan tidak berdampak, karena sedikit banyak pasti juga hubungan baik yang selama ini terbangun antara kerajaan Arab Saudi dan Indonesia menjadi salah satu parameter kita untuk membicarakan dengan baik-baik. Meskipun sekali lagi ini adalah hak sepenuhnya kedaulatan Arab Saudi untuk melindungi rakyatnya, tetapi mungkin apakah informasi tentang situasi kekinian COVID yang ada di Indonesia itu duta besar di Arab Saudi belum memberikan penjelasan secara utuh kepada mereka, ya kita nggak mau berandai-andai, tetapi apapun kita menghormati. Namun demikian harapan kita adalah agar meskipun kita menghormati kerajaan Arab Saudi mengambil keputusan itu, paling tidak kita segera untuk mereview kembali mereka untuk bisa mengizinkan warga-warga masyarakat di Arab Saudi untuk masuk kembali ke Indonesia. Itu kan itu sangat penting karena banyak sekali hubungan interaksi baik perdagangan, kemudian untuk investasi maupun usaha maupun wisata orang-orang warga negara Arab Saudi yang masuk Indonesia. Mudah-mudahan itu segera bisa dicabut kembali begitu, Mas Ari. Baik, terima kasih Pak Rahmat Handoyo untuk informasi bersama Elcinta siang hari ini, Pak Rahmat. Baik, salam sehat buat kita semua ya. Tetap protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar.